Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 3 Maret 2021 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penetua Losmen Sebayang. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Menghadap Tuhan, kita menyanyi nyanyian jemaat Kidung Keesaan 2, bait 1 dan baitnya yang kedua. Sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Litani pujian yang terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik, kita membaca sebagaimana kita membaca Mazmur. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat diserahkan duduk. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 34 baitnya yang pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta seluruh keluarga yang beribadah di rumah kita masing-masing, kita akan segera memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan masih menyertai, memberkati kami. Khususnya berkat kesehatan, waktu dan kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih Engkau masih menyertai kami, boleh bersekutu pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Keluarga lepas keluarga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan walaupun dengan live streaming. Tuhan, kami rindu mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami semua, kuasai kami Tuhan, agar firman yang kami baca kami mengerti dan dimampukan di dalam memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sekalian telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami undang bangkit berdiri. Bacaan kita diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian. Begini firman Tuhan dengan perikop sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebab firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih kecil sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan serta memperlakukannya dalam kehidupan kita. Hosiana. Kami persilakan duduk.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Maaf ya, masker saya buka karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, udah berjauhan. Kalau pakai masker kayaknya nggak begitu leluasa untuk bernapas. Maaf, dari mimbar ini saya akan membuka masker saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Tentu jawabannya luar biasa karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, kami para majelis khususnya yang bertugas pada ibadah keluarga hari Rabu ini, walaupun kita laksanakan secara streaming ya, dari mimbar ini kami menyampaikan salam kepada Bapak Ibu, keluarga per keluarga, Bapak, Ibu, anak dan cucu-cucu yang boleh bersekutu untuk menikmati ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Shalom. Kalau kita lihat bacaan ya, dari 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20, di sana dibikin oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya adalah Sukacita atas Jemaat. Siapa yang bersukacita ini? Dan jemaat mana yang membuat sukacita ini? Yang bersukacita dalam bacaan kita ini adalah Paulus dengan rekan-rekan sepelayanannya ya, Silwanus atau yang kita sebut Silas. Salah satunya itulah rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus. Walaupun ketika dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini, posisinya masih di dalam penjara di Roma. Sukacita atas jemaat. Jemaat mana yang membuat Rasul Paulus sukacita? Adalah jemaat di Tesalonika, sesuai dengan bacaan. Ibu bapak serta saudara, tak usah dulu kita ke Rasul Paulus sama Silas lah, ke kita dulu selaku manusia biasa. Kita sebagai orang tua, ibu dan bapak, kalau kita kasih petuah, kasih ajar, kasih nasihat kepada anak-anak, kita kasih tahu 3, 2 dia laksanakan, mungkin kita sudah sungguh bahagia. Apalagi kalau 3-3-nya dia laksanakan, luar biasa ya bahagianya. Apalagi 3 yang kita ajarkan di luar dugaan kita, lebih dari itu mereka lakukan hal yang baik yang di luar dugaan daripada orang tua. Ini tentu kita akan dalam hati berbunga-bunga. Berarti anak kita itu ya benar-benar menerima ajaran dan didikan dari orang tua, terutama yang kata-kata yang keluar dari mulut kita. Begitu juga hal-hal yang kita lakukan ya secara nyata tanpa berbicara, hal yang baik, dan ini diikuti oleh anak-anak kita. Ini sungguh luar biasa, membuat kita bahagia. Salah satu membuat orang bahagia, salah satu membuat orang jauh dari sakit penyakit, salah satu membuat orang jauh dari pikiran stres, ataupun membuat umur panjang apabila ajarannya didengar, ajarannya diikuti, tapi pada prinsipnya bukan ajaran yang tidak baik. Berarti ini adalah ajaran-ajaran yang baik, yang bisa dinilai oleh lingkungannya, yang bisa dinilai oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini kalau kita sebagai orang tua, ayah dan ibu. Terus mungkin kita juga ada berprofesi sebagai guru, ya guru sekolah, di tingkatan manapun itu. Kalau murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, apa yang kita sampaikan itu begitu kita periksa koreksi hasil ujiannya di luar dugaan kita, kita kayaknya belum terangkan, tapi di jawaban hasil ujian kok mereka dapat. Wah, sungguh luar biasa. Ini dosen ini juga pasti akan bahagia, dan tetap pasti akan mengajar dengan sekuat tenaga, dan dia terus tidak akan mengenal pamrih, dan dia tidak memperdulikan situasi dan kondisinya. Kalau anak didik dan mahasiswanya seperti itu, semangat mengajar, semangat mendidik, dan semangat hidup pasti akan melingkupi para guru dimaksud.
Tadi orang tua yang pertama. Yang kedua kalau profesinya sebagai guru. Coba kita lihat kalau profesinya sebagai paramedis ataupun profesinya dokter lah kita bilang. Kalau pasien yang datang ke dia itu mayoritas sembuh. Apa petunjuk dari dokter dia ikuti, Pak, ya jangan banyak makan garam, ya jangan banyak merokok, jangan ngopi. Nyatanya pasien tersebut datang minggu berikutnya sudah sembuh, sudah pulih. Dokter ini pasti berbahagia. Tadi udah saya bikin 3 contoh. Orang tua, guru, dan paramedis. Nah, bagaimana dengan pelayan? Ya, contohnya kita lah, Jemaat Hosana. Pendeta, Rorodia, para presbiter, diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat. Kalau iman seluruh jemaat bertumbuh, baik dari pendengaran yang kita lihat, baik dari pendengaran yang kita dengar dari orang lain, kita lihat juga dengan mata kepala sendiri, kita lihat pertumbuhan iman jemaat itu kelihatan dalam hal terutama kasih dan saling menolong. Ini juga pelayan ini pasti akan sungguh berbahagia. Nah, kita di tengah-tengah Jemaat Hosana, apakah yang sudah kita lakukan? Kalau kita bandingkan antara yang 4 tadi, ya, orang tua, guru, para medis, dan para pelayan, apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah persekutuan kita? Ini nggak bisa dari mimbar ini saya jawab. Tentu yang bisa jawab adalah Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah pelayanan? Apakah membahagiakan Tuhan? Apakah membahagiakan para pelayan yang melayani kita, yang sudah kita pilih sendiri sebagai majelis jemaat? Itu sudah berpulang kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ini yang ingin disampaikan kepada jemaat di Tesalonika oleh Rasul Paulus. Ya. Dia sebagai pelayan, walaupun dia di dalam penjara, dia menulis surat khususnya kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kalau kita baca, ya, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14, saya baca Bapak Ibu. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ini bisa kita lihat kalau di dalam salamnya Rasul Paulus, dia sungguh berbahagia atas apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Imannya bertumbuh, ya. Kami sungguh berbahagia. Kamu bukan hanya mendengarkan manusia, tetapi firman Allah yang kamu dengar. Berarti orang-orang jemaat di Tesalonika itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh surat Rasul Paulus, walaupun itu dibacakan oleh orang lain ataupun diantar oleh orang lain. Pertumbuhan iman orang-orang Tesalonika, jemaat di Tesalonika itu bertumbuh. Dan dia percaya bahwa memang Yesus itu adalah benar-benar juru selamat, anak Allah yang kudus. Ini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih bersyukur, ya, seorang pelayan Tuhan selain melihat pertumbuhan iman jemaat yang dilayani. Jemaat hidup dalam kebenaran firman, bertahan dalam iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, meskipun dalam penderitaan. Penderitaan membentuk hidup spiritualitas yang berkualitas. Ini sebagai topik renungan kita yang dituangkan di dalam Sabda Bina Umat dan Sabda Guna Krida dan Sabda Guna Dharma, bahwa dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20 ini sebagai topik renungan kita adalah hidup spiritualitas yang berkualitas. Nah, jadi kita hidup spiritualitas yang berkualitas. Jadi bukan hanya beribadah, ya, secara imani, bukan hanya beribadah, berdoa, merenungkan firman Tuhan, tapi juga kualitasnya. Kualitasnya itu gimana? Kualitasnya itu adalah aplikasi di tengah-tengah kita menjalani kehidupan.
bahwa benar-benar ada beda, ada rasa bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah yang dinilai, yaitu dari spiritualitas kita harus berkualitas di dalam aplikasi menjalani kehidupan. Ayat 15 sampai dengan 16. Ayat 15 sampai dengan 16, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan. Ya, memang kita tahu Tuhan di dalam diri Yesus Kristus telah dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa? Ini adalah sebenarnya mereka itu percaya kepada Allah, ya, percaya kepada Allah. Cuman jadi kontroversi adalah karena Yesus itu mengatakan, saya ini, Yesus itu adalah anak Allah. Ini yang tidak diterima, ini yang susah masuk akal mereka. Ya, ketika itu Israel itu kan di bawah jajahan Roma. Nah, jadi Raja Roma itu memang benci sama Yesus karena dia mengaku adalah anak Allah. Dan orang-orang Yahudi yang pro kepada Romawi, ya ini membusuk-busuk, istilahnya menggosok-gosok Raja Romawi supaya ya Yesus itu memang bukan anak Allah. Kalau anak Allah, kenapa dia bisa mati? Dan juga alasan yang kedua, pamoritas orang-orang Romawi itu turun. Karena masa Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib itu disebut anak Allah, Raja di atas segala raja, Juru Selamat, Mesias dari Allah. Inilah yang membuat orang-orang Romawi dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang kontra kepada kehidupan Yesus, itu mereka malah menganiaya Yesus, bahkan membunuh. Jadi Paulus mengacu pada para pemimpin Yahudi yang telah menolak Yesus. Mereka juga tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi bekerja sama dengan penguasa Romawi untuk membunuh Yesus. Mereka juga menjadi penghalang pemberitaan Injil dan firman kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Jadi ini dasarnya, maka Yesus tidak dipercaya sebagai anak Allah. Dan mereka memang tidak mau dan benci dengan firman Tuhan. Itu maka Rasul Paulus ditangkap di dalam pelayanannya, dalam seluruh kehidupannya itu memang hanya untuk melayani. Dia ditangkap dan dipenjarakan. Dari penjara pun dia tidak berhenti melayani, terus membuat surat ke jemaat-jemaat. Terutama dalam bacaan kita pada malam hari ini, dia menulis surat kepada jemaat Tesalonika. Jadi tidak ada tembok penghalang bagi Rasul Paulus. Tidak ada lautan yang dapat menghambat dia. Tidak ada hutan, tidak ada sungai yang dapat menghambat perjalanan. Tidak ada binatang buas yang dapat menghalangi Rasul Paulus. Dia terus melayani situasi dan kondisi apapun. Itu maka hatinya berbunga-bunga begitu dia melihat jemaat di Tesalonika bertumbuh. Terus apa yang disebut dalam ayat 17 dan 18? Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sampai dia bikin di sini, iblis telah mencegah kami. Sudah kasar, ya Bapak Ibu sekalian. Sudah kasar sebenarnya kalau sudah iblis mencegah kami. Siapa ini maksudnya iblis? Iblis mencegah kami berarti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya,
orang-orang Romawi. Sebenarnya sasaran dari Rasul Paulus ini adalah orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, yang menyalibkan Yesus. Ini maksudnya iblis menghalangi dia. Walaupun terpisah dalam jarak antara Paulus dan jemaat Tesalonika, tetapi ada kedekatan hati, ada temu doa di antara mereka, ada niat untuk berkunjung, tetapi terhalang oleh si jahat. Ini kalau pepatah, ya, bukan pepatah, ya, ada kiasan, ada sering, dan ini adalah sering kita dengar, jauh di mata dekat di hati, ya. Kalau dalam Alkitab dikatakan jauh di mata, tidak jauh di hati. Tapi kita di dalam kehidupan sehari-hari kita sebutkan jauh di mata, dekat di hati. Di Alkitab dikatakan jauh di mata, tidak jauh di hati. Inilah bukan ungkapan yang dibuat-buat, bukan ungkapan supaya enak didengar, tapi dari hati yang paling dalam Rasul Paulus yang dia utarakan kepada jemaat di Tesalonika. Saya rindu sekali, saya rindu hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya di jemaat Tesalonika. Tapi apa mau dibuat? Ya, tadi dia bilang setan itulah yang menghambat. Dia dibalik jeruji besi. Tapi itu bukan sebagai hal yang penghambat. Ada simbiosa mutualistis. Walaupun dia di penjara, dia tulis surat. Jemaat di Tesalonika care. Dia bahkan membaca dan berulang-ulang, bahkan mengembangkan. Di samping dia membaca dan mengembangkan, imannya bertumbuh. Itulah satu sukacita Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Kita kadang jumpa, ya, bertatap muka, bersalaman, tegur sapa dengan para pelayan kita juga. Kadang iman kita nggak bertumbuh. Tapi jemaat di Tesalonika dengan surat yang dibacakan oleh orang lain, iman mereka bertumbuh dan mereka percaya. Ini sebenarnya yang diharapkan dan diinginkan di dalam kehidupan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat di Indonesia ini, khususnya kita jemaat Hosana di Tanjung Uban ini. Mari kita sama-sama mendukung, mari kita sama-sama mendengarkan, mari kita sama-sama saling membantu dan saling peduli antara pelayan yang sudah Bapak Ibu pilih, ya, diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada. Mari kita bangun pelayanan kita bergandengan tangan supaya persekutuan kita bisa tumbuh, ya, kehadiran Yesus Kristus dirasakan oleh jemaat dan kehadiran kita dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Wah, Bapak Ibu, ini kalau kiasan ayat 19-20 ini saya tak tahu, ya, kalau di bahasa-bahasa daerah lain. Kalau orang Tapanuli itu ada salah satu kiasannya, itu nyanyiannya pun ada, dan itu dikenal dan banyak disukai oleh orang, bukan hanya orang Batak saja. Ya, saya juga bukan orang Toba, ya, saya juga orang Karo, tapi ini saya paham. Anak kokido hamoraon diau, anakku itulah kebanggaan bagiku. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Karena pertumbuhan iman dan perkembangan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tesalonika, dia berbahagia. Sampai dia bilang, mati dimanapun kapanpun saya sudah siap. Karena memang benar-benar segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saya percaya bahwa itu adalah untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita untuk menghayati firman Tuhan pada malam hari ini? Majelis Sinode di dalam percetakan, khususnya percetakan SBU di Sinode kita dalam tanggal 3 Maret 2021 dalam bacaan 1 Tesalonika pasal 2 13 sampai dengan 20,
hidup spiritualitas yang berkualitas. Jadi bukan hidup spiritualitas yang dibuat-buat. Bukan karena dia ke gereja karena malu ngelihat orang. Nanti nggak dilihat orang saya di gereja nggak enak. Nanti kalau nggak dilihat orang saya ibadah keluarga nggak enak dengan tuan rumah. Kalau saya nggak ikut ibadah pelkat, apa kata orang? Rasul Paulus tadi mengatakan, kamu mendengarkan bukan karena ucapan manusia, tapi kamu memang imanmu percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Berarti itu adalah spiritualitas yang berkualitas. Kalau kita lihat hari Minggu kemarin, ya, bacaan kita itu kan dari kekinian menuju kekekalan. Ya. Sekarang kita berpura-pura baik, tapi besok belum tentu. Kalau baik sekarangnya kekal, sampai kekal baik. Dari situasi kondisi kekinian yang kita lakukan hal yang baik, ya kiranya kekal lah itu. Bukan berbalik, seperti membalikkan telapak tangan. Sebentar berubah. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di tengah kehidupan, ya, ada dua pertanyaan di dalam Sabda Guna Krida. Di sana ada yang pertama, hidup beriman di tengah masyarakat majemuk bukankah perkara mudah? Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami penolakan? Nah, Bapak Ibu, khususnya kita di daerah ini, ya, di Kepulauan Riau ini, khususnya kita di Tanjung Uban. Ini adalah daerah Melayu yang identik dengan Muslim. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan terintimidasi, tersisihkan, atau masyarakat kelas 2 atau bahkan masyarakat kelas 3? Terus terang Pak Sebayang dari mimbar ini juga, ya memang kadang ada Bapak Ibu. Contohnya sering saya datang acara-acara pemerintahan yang besar, pasti itu akan disapa, ya, dengan mayoritas saja, kita kadang enggak disebut. Pasti ada rasa. Tapi hal itu jangan mengurangi, jangan kendor untuk pertumbuhan iman kepada Yesus. Itu pasti ada. Tapi jangan itu sebagai penghalang. Mari kita larut di sana, kita hargai mereka. Kalau dia enggak menghargai kita, doakan Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini adalah doa yang diajarkan Tuhan, ya, terutama doa terakhirnya juga di kayu salib. Ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Berat ya Bapak Ibu, berat memang. Ya namanya juga kita, lambang kita adalah ini salib. Ini 24 jam kita pikul, nggak pernah lepas dari pundak kita. Ya kan, kita sudah mengakui siap meninggalkan segala sesuatu. Ya, bahkan jangan menoleh lagi pun, kata Yesus. Kalau siap itu ikut saya. Dan kita sudah katakan itu iya dengan segenap hatiku. Ayo jangan mundur. 2 hari yang lewat Bapak Ibu, itu juga kontroversi. Apakah nanti ada lagi yang nyanyi? Ada Bapak Ibu lihat di YouTube di mana Ahok menyinggung lagi. Pesantren itu bisa bertumbuh, apalagi pesantren itu mencontoh Nabi Muhammad, dia bilang. Wah, berani memang Ahok ini. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad katanya? Sambil dia berdakwah, dia berdagang, bukan mengemis. Tapi sebelumnya dia minta maaf duluan. Maaf, jangan pula omongan saya ini dipelesetkan, dia bilang. Saya baca dan saya tahu karena kiai yang mengajarkan kepada saya, dia bilang Nabi Muhammad itu di samping dia dakwah, dia juga berdagang. Berdagang itulah membuat pelayanan bisa berjalan. Dia bilang, bikin sumurmu, sumur sebagai sumber kehidupan, bukan hanya mengharapkan begini. Itu artinya Ahok mengajarkan supaya tumbuhkan ekonomi di dalam kita membangun pelayanan. Nyatanya sampai sekarang belum ada dipelintir, ya, sama orang-orang lain, khususnya saudara kita Yahya Waloni. Berani saya bilang, walaupun nanti ini di-sharekan, Yahya Waloni membuat kita gerah kadang.
Itu pun tak ada ngomong. Itu ya Bapak Ibu, khususnya kita di sini, ya jangan kendor, tetap apapun situasi kondisi apapun kita tetap melayani, pertumbuhan iman kita terus, dan tetap kita lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita hidup di masa kekinian dan segala tantangannya menuju kekekalan. Bagaimana menjalani kekinian di kita dengan contoh jemaat Tesalonika. Mungkin kalau kita lihat, kita nggak bisa mencontoh jemaat Tesalonika, ya. Memang jemaat Tesalonika ini seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus, memang dia bukan hanya mendengarkan manusia, bukan karena manusia imannya bertumbuh, tapi mereka memang benar-benar percaya kepada Allah yang telah hadir ke tengah-tengah kehidupan mereka di dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan juga dengan Roh Kudus sebagai sumber pemelihara. Bapak Ibu, berbeda di tengah kehidupan kita, ya. Kadang dianggap kita percaya, iman kokoh hanya dianggap sebagai pembohongan. Itu kan dibuat-buat. Kalau Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika itu adalah memang benar-benar mereka taat dan setia, bukan sandiwara. Yang kedua, dan memang ya harus beda. Bukan berarti kalau kita tertindas, kalau kita terintimidasi, kalau kita di kelas nomor 2 kan atau nomor 3 kan, mari kita tampil beda di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan hadirkan kita, khususnya di Tanjung Uban ini. Kita di masyarakat kan nomor 2, ataupun kita di nomor 2 kan, ataupun kita ini kan orang Kristen. Mari, walaupun orang itu buat seperti itu, mari kita buat, kita beda. Mereka sakiti pun ya kita tetap ada, tapi dengan catatan ada rasa bagi mereka. Bukan berarti ada rasa untuk membuat sakit hati, enggak. Ada rasa untuk hal kebaikan, dan lama-lama nanti mereka akan tahu dan sadar sendiri dia malu melihat kita. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya kepada jemaat di Tesalonika, termasuk juga kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, apapun pekerjaan, apapun profesi kita, agar apa rencana Yesus Kristus, ya, melalui Rasul Paulus untuk umat di Tesalonika, ya, berlaku juga bagi kita sekalian pada saat ini, khususnya kita jemaat-jemaat Hosana yang dihadirkan di wilayah Tanjung Uban dan sekitarnya. Jadi sekali lagi, mari kita hidup dengan spiritualitas yang berkualitas dalam situasi kondisi yang sangat sulit saat ini. Pas hari ini, kalau saya tak salah, udah setahun, ya, tanggal 2 Maret ya, besok setahun COVID terdeteksi di Indonesia. Kasus pertama di Depok tanggal 2 Maret kalau saya tak salah. Terus hingga hari ini belum ada tanda-tanda, grafik menurun itu belum ada tanda-tanda. Tapi jangan putus asa. Walaupun kita ibadah secara streaming, yang seharusnya kita boleh bertatap muka, saling bersapa, bertegur sapa, ya, bercengkrama setelah kita selesai ibadah, ya kita harus tahan selera. Kita cukup setelah habis ibadah ini berdoa bersama-sama dengan isi keluarga, dan kita juga di situ boleh tukar pikiran, membahas kembali apa yang tadi dibaca dalam bacaan kita ibadah keluarga, khususnya 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 20. Bukan berarti Pak Sembayang nyampaikan dari mimbar ini udah bagus semua, enggak. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu berdiskusi sesama keluarga, bisa ditarik contoh, bisa lebih baik dari apa yang kami sampaikan dari tempat ini. Tapi kalau kita berpaku, terfokus kepada apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus, dia memang benar-benar memuji. Aku saudara-saudara sungguh bersuka cita atas pertumbuhan imanmu, bukan karena manusia, tapi karena iman kepada Allah. Luar biasa jemaat di Tesalonika. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita agar di dalam suasana new normal karena COVID-19 ini, segala sesuatunya pola hidup kita berubah, tapi iman kita tidak pernah berubah. Amin.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita saling mendoakan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya terus mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kami, karena keluarga kami hingga pada malam hari ini Tuhan masih berkati, Tuhan masih sertai, sehingga pada malam hari ini juga kami masih dimampukan dan layak untuk menikmati persekutuan kami dengan Tuhan melalui keluarga kami. Tuhan, Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kami diajarkan oleh Rasul Paulus, walaupun itu kepada jemaat di Tesalonika, itu jugalah yang Tuhan harapkan bagi kami. Kiranya spiritualitas kami adalah spiritualitas yang berkualitas di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kiranya firman-Mu itu terus menguatkan kami, dan senantiasa kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dan terus mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa khususnya dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan kami sebagai kepala keluarga. Engkau berkati kepala keluarga, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan, khususnya pertumbuhan iman di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Beri kekuatan, beri kesehatan kepada kepala rumah tangga, agar di dalam dia memandu mengarahkan rumah tangga ini senantiasa rumah tangga yang berkenan bagi Tuhan, iman yang bertumbuh, spiritualitas yang berkualitas boleh mereka nikmati di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kami serahkan juga ibu rumah tangga yang setia mendampingi kepala keluarga di dalam membina dan membangun rumah tangga. Jauhkan hal-hal yang tidak berkenan bagi ibu-ibu. Beri kekuatan, khususnya kekuatan iman. Beri kesehatan agar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, semuanya ibu rumah tangga boleh diberkati Tuhan. Anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, cucu, menantu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati kami semua, agar seluruh dan seisi rumah tangga kami senantiasa takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa khususnya pada malam hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati, lindungi bangsa ini Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini, dalam keterpurukan, khususnya keterpurukan sosial, terpurukan ekonomi, dan keterpurukan dalam berbagai hal. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Sertai para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, agar mereka sanggup dan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan bangsa kami boleh dipulihkan. Khususnya kasus pandemi COVID-19 tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama kami. Kami saling memahami dan harus saling mengerti dan saling menghargai, supaya pandemi COVID ini boleh kami hindari dan boleh kami beranguskan dari tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ajar kami seluruh masyarakat Indonesia taat kepada aturan-aturan yang ada, agar peristiwa kasus-kasus COVID ini tidak berkembang dari satu daerah ke daerah yang lain. Kami serahkan semua orang-orang yang sudah terinfeksi, orang-orang yang dicurigai, orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sertai berkati semua penderita COVID, agar pada harinya Tuhan mereka boleh pulih kembali dan bisa melakukan aktivitas. Bapa di sorga, kami juga berdoa khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan di wilayah pelayanan Jemaat Hosana Tanjung Uban. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dari sektor 1 sampai dengan sektor 4. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan,
yang imannya goyah, Engkau ketuk pintu hati, agar pada hari-hari yang akan datang mereka boleh kembali dan mengakui imannya kembali, bahwa satu-satunya imannya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa, khususnya ibadah-ibadah kami sepekan ini, tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sertai berkati para pelayan, Engkau sertai berkati para jemaat, agar di dalam kami melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang dalam sepekan ini mengalami duka, hiburkan mereka. Jika mereka mengalami sukacita karena ulang tahun, atau karena pertambahan anggota keluarga, ataupun karena mendapat pekerjaan, lengkapi sukacita mereka, lengkapi syukur hati mereka. Jangan melalui sukacita yang mereka rasakan, Tuhan mereka nomor duakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengandung di tengah-tengah jemaat kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati ibu, berkati janin dalam kandungan, dan juga sertai beri kekuatan kesehatan, sehingga pada harinya melahirkan Tuhan boleh hadir dan senantiasa boleh melaksanakan kelahiran dengan penuh sukacita dan keadaan sehat walafiat. Tuhan, khususnya kami berdoa bagi anak kekasih Andi Subayang yang pada tadi malam pukul 9 di rumah sakit provinsi bertambah satu anggota keluarga anak perempuan. Tuhan, sukacita ini tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sukacita keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sertai berkati ibu yang melahirkan, berkati bayi yang dilahirkan, beri kekuatan, beri kesehatan. Senantiasa sukacita ini juga boleh menjadi sukacita kami semua. Jauhkan dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, agar melalui proses kelahiran ini juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa khususnya kami yang boleh melayani pada malam hari ini. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sebagai pelayan firman, Engkau berkati, Engkau sertai. Begitu juga hamba-Mu sebagai petugas liturgos, Ibu Desi Rafudi Tunang. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, sertai berkati dia dalam kehidupan pelayanan, sertai berkati dia dalam kehidupan rumah tangga, sertai dia dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Rafudi, kami berdoa untuk anak-anak, menantu dan cucu dimanapun mereka berada, semua tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya sukacita terus melingkupi keluarga ini. Begitu juga kami berdoa untuk Bapak Hilsyasman Bindura sebagai organis pada malam hari ini. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, sertai berkati Bapak kekasih ini. Begitu juga Ibu Yans Dina, kedua anak kekasih, sertai berkati, bungkus dengan Roh-Mu yang kudus, agar keluarga ini juga senantiasa di bawah lindungan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Karlin yang bertugas sebagai pemandu lagu, tetap kami serahkan Ibu kekasih di dalam tangan Tuhan. Begitu juga suami yang sedang bekerja, tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri kekuatan iman, agar di dalam dia menjalani kehidupan terus hanya percaya kepada Tuhan dan senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kami juga berdoa untuk saudara Kevin yang bertugas sebagai multimedia. Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sertai berkati keluarga Bapak Bawimbang serta saudara-saudaranya. Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan, agar melalui saudara Kevin Bawimbang juga boleh menjadi sarana prasarana kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat Hosana. Kami berdoa semuanya Tuhan untuk para presbiter, pendeta, diakan, penatua, terlebih-lebih pengurus ke-6 Pelkat, komisi, panitia yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk panitia pengadaan kendaraan gereja. Kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Sertai berkati jemaat, agar mereka boleh senantiasa ambil bagian dalam segala menunjang pertumbuhan dan perekonomian gereja kami. Tuhan, kami di tengah-tengah kehidupan kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun akan segala dosa dan salah kami, agar kami masih terus layak untuk menikmati segala karunia, segala berkat dan segala anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami peralaskan melalui Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarlah nas Alkitab dari Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan. Kita menyanyi bait yang pertama, setelah persembahan dijalankan kita menyanyi baitnya yang kedua.
kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu tanggal 3 Maret 2021. 1. Ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penetua Losmen Sebayang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih pemain musik, kantoria, dan petugas multimedia yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. 2. Informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa 1. Jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban tanggal 7 Maret 2021 waktu 9.00 WIB. Jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 1, 2 jemaat sektor pelayanan 3 jemaat simpatisan. Waktu 15.00 WIB jemaat sektor pelayanan 2. Ya, 18.00 WIB 1 jemaat sektor pelayanan 2. 2. Jadwal ibadah hari Minggu di Lagoy tanggal 7 Maret 2021 waktu 8.00 WIB jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. Iuran diakonia dan arimatea. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akan dilaksanakan iuran wajib bagi seluruh warga Sidi Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban untuk mendukung program kerja anggaran PKA. Komisi Diakonia Arimatea. Adapun besaran iuran wajib tersebut adalah 20.000 per kakak per bulan, di mana pembayarannya dimulai bulan Januari 2021. Pembayaran boleh dilakukan sebelum dan sesudah ibadah hari Minggu dan hari-hari lainnya kepada Komisi Diakonia Arimatea ataupun kepada majelis kosek masing-masing. Adapun hak dan kewajiban kita sebagai warga Sidi Jemaat GPIB Hosana selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat. Demikian disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pertemuan warga Sidi Jemaat PSWJ diberitahukan kepada seluruh jemaat sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan program kerja anggaran PKA 2021 sampai 2022 dalam waktu dekat, maka pertemuan warga Sidi Jemaat PSWJ sebagai masukan untuk PKA akan dilaksanakan via Zoom meeting dengan jadwal sebagai berikut. Sektor pelayanan 2 dan sektor pelayanan 4 Minggu tanggal 7 Maret 2021 setelah ibadah hari Minggu sore hari. Link Zoom akan dikirim beberapa saat sebelum dimulai.
Diharapkan partisipasi dari jemaat SP1 dan SP4. Tuhan memberkati. 5. Perubahan jadwal ibadah. Diberitahukan bagi jemaat bahwa sesuai dengan hasil keputusan SMJ khusus pada hari Minggu 21 Februari 2021 akan terjadi perubahan jadwal ibadah, yaitu A. Ibadah IMPA diadakan pada pukul 15 WIB secara streaming baik Facebook Live maupun Zoom Meeting. B. IMPT diadakan pada pukul 7.00 WIB secara luring tatap muka di ruang konsistori. C. Ibadah hari Minggu pagi tetap diadakan pada pukul 09.00 WIB dan sore hari beralih menjadi pukul 18.00 WIB. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Keenam, atas anugerah Tuhan telah lahir anak dalam keluarga Bapak Andi Mainora Sebayang, seorang anak perempuan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 21.00 WIB di RSUD Busung. Anak kekasih diberi nama Milen Karesa Sebayang. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis dan seluruh jemaat GPIB Hosana mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Andi Mainora Sebayang. Pengumpulan persembahan diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing. Persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.00 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak, Ibu, saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
sekalian, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ibadah selesai. Tuhan memberkati, salam sama semua keluarga. Shalom. Salam.